Rupanya kita ini tidak menghargai pemberian-pemberian dari Allah. Termasuk hal-hal yang kecil. Tengkurap contohnya panas. Tengkurap, tidur telentang. Terus tengkurap. Ya Allah, pada saat saya kena COVID, jamaah semua yang dirahmati Allah, masyarakat Banyuwangi, baik yang ada di Banyuwangi maupun ada di luar Banyuwangi, pada saat saya kena COVID, tengkurap doang nih Kiai Muntaha, tengkurap doang. Sebentar balik lagi 2 jam, saya harus mengatur nafas untuk bisa nafas. 2 jam. 2 jam, bayangkan ada orang di tepi pantai sampai setengah hari tidur tengkurap. Atau kita sambil dipijit setengah jam, 1 jam tidur tengkurap. Betul tidak? Kita santai tengkurap. Tengkurap, ya Allah saya cuman balik sebentar doang lalu balik lagi. 1-2 jam saya ngatur nafas. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa bagaimana kemudian 11 hari panas saya buang air besar, buang air kecil di Pampers. Nggak kebayang sama saya. Jamaah pada mau cium tangan sama saya. Oh ya, cium tangan, sampai ada berebut cium tangan. Tapi barisan perawat bukan cuma megang tangan saya, tapi megang belakang dan depan saya. Masya Allah. Saya ketika akhirnya dipakein Pampers, mikir saya. Oh, kejadian juga nih ke saya. Saya cuma minta satu sama Allah, jangan sampai turun oksigen saya, jangan sampai turun saturasi saya, jangan sampai kemudian naik tegangan darah tinggi dan sebagainya, sehingga dokter tidak memutuskan ventilator. Itu aja permintaan saya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika hari pertama dipakein Pampers, Pak Anas, ya Allah, Ibu Anas, ya, mikir saya gimana ceboknya. Nggak kepikiran sama saya bahwa ceboknya itu bakal dicebokin gitu loh. Terus berkali-kali perawat pada bilang, udah Pak Ustadz, keluarin aja, keluarin aja. Lo ya keluarin gimana di tempat tidur gitu kan. Tapi benar. Esoknya, buang air dengan izin Allah SWT. Dan itulah kali pertama saya kayak mayat Pak. Kayak mayat Pak. Ditarik ke kanan, tarik ke kiri, diangkat kaki, disekak itu. Maaf ya, anus apa. Ya Allah, betapa hina makhlukmu yang satu ini, ya Allah. Kita suka marah-marah. Di mana Tuhan? Di mana Allah? Utang saya banyak. Padahal itu aja itu. Aduh, ya Allah. Hari-hari di mana kemudian sesak napas itu begitu hebat. Jadi Kiai, saya tuh tanggal 9, kata istri saya udah hilang ingatan. Pas pilkada itu udah hilang ingatan, jam duha itu. Istri saya cerita udah nitipin anak-anak ke istri. Jadi istri saya cerita, papa tuh kenapa dibawa ke rumah sakit, karena udah ngigo minta maaf sama mama, nitip anak-anak. Sedangkan saya demi Allah sampai sekarang saya nggak paham kalau pernah nitip. Untung nyebutnya istri saya. Kalau pada saat itu saya nyebutnya yang lain, disuntik mati saya. Wah, beneran itu. Sampai kayak gitu. Jadi masyarakat Banyuwangi bebas kemanapun. Bebas berkumpul dimanapun. Bebas seperti kata Kiai Muntaha. Pergilah, senang-senanglah. Tapi tolong maskernya dipakai. Tolong jaga dari kerumunan. Iya kalau kena sama kita. Kalau kenanya sama orang lain yang kita cintai. Dan dia ada seperti saya, ada penyakit penyerta. Panas, sahabat kita Pak Hari Prabowo wafat panas. Sama seperti di Rut, kita punya rumah sakit. Wafat panas. Kenapa? Karena ternyata tanpa beliau sadari ada sirosis. Ada penyakit liver, penyakit hati yang sudah mendekati kanker. Jadi begitu kemudian COVID kena sama kita, mungkin gak ada masalah gitu loh. Tapi ketika kita, si makhluk ini kemudian transit di kita, lalu kemudian nyebrang ke orang yang kita cintai, dan dia ada penyakit penyerta, disitulah kita jadi pembunuh. Saya termasuk yang gagal Pak Anas, bukan karena saya nggak berprokes. Tapi ada titik-titik di mana saya itu lengah. Nah ini saya ingatkan kepada seluruh masyarakat Banyuwangi. 1, ambil wudhu dari rumah. Jangan di masjid. Karena ketika di masjid, apalagi sholat Jumat, maka dia akan berbaris tanpa masker. Di rumah wudhunya.
Apalagi pahalanya banyak banget. Yang kedua, saya jatuh panas dari rumah, maskeran, sampai bandara maskeran, turun bandara maskeran, ceramah 1 jam maskeran. Tapi begitu jamuan makan, saya buka. Begitu dekat, karena dekat kan dengan bupati, oleh kota, dengan panitia, dengan macam-macam. Buka. Begitu buka orang sulfa selfie. Rapat orang rata-rata penuh dengan masker. Tapi begitu kemudian makan siang, rapat selesai, masker buka. Demi Allah. Tahan selama 2 bulan ke depan. Saya sudah menjadi alumni COVID ini. Enggak enak betul. Hanya dengan pertolongan Allah dan doa dari masyarakat Banyuwangi, saya masih hidup. Pengentalan darah yang Pak Anas udah doain saya sama Ibu juga bertahun-tahun yang saya memang lagi derita. Itu yang membuat COVID saya itu ngentelin darah saya itu sampai 7 kali lipat. Itu yang membuat saya game kemarin itu. Tapi saya berdoa sama Allah supaya jangan sampai kemudian pakai ventilator. Waktu saya masuk RSPAD, di depan saya itu Pak Anas dan seluruh masyarakat Banyuwangi dan para alim ulama, guru kami Kiai Taha Muntaha, di depan kamar saya, begitu saya masuk seger bugar. Seger bugar. Dia dada-dada sambil voice callan sama video callan sama mungkin anak dan keluarganya gitu. Terus sehari 2-3 kali saya lihat. 2 hari berikutnya nggak bisa buang air. Ketika dia nggak bisa buang air, apa yang terjadi? Darah tingginya naik. Jam 2 pagi diputuskan pakai ventilator. Dan hanya 2,5 hari meninggal dunia. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah. 2020 ini saya pastikan teman-teman ini nggak ada yang susah kalau masih hidup. Nggak ada yang susah kalau masih WA-an. Nggak ada yang susah kalau masih bisa ngelihat anak, ngelihat istri. Kalau orang udah kena COVID atau penyakit-penyakit membahayakan lainnya, apa sih yang dia pengenin? Pengen sehat. Teman-teman sehat. Bisa hadir hari ini. Apa sih yang dipengenin juga? Pengen ngelihat keluarga. Pengen ngumpul sama keluarga. Saya panas ketika dengan sisa-sisa tenaga karena diinfus dulu, hajar lu infus dulu supaya bisa turun ke tangga dan sebagainya, disiapin dari rumah sakit. Dulu di awal-awal Maret kan kita ngelihat video tuh ya. Ngelihat video keluarga melepas. Keluarga melepas pasien yang diambil oleh ambulan. Ada kan di awal-awal Maret 2020 tuh, Maret, April. Dilepas oleh keluarga, diambil ambulan dengan satu kesadaran, belum tentu balik. Ya gitu kayak Tohaya, belum tentu balik. Kalau balik udah tinggal nama, karena langsung dibuntel, kubur. Gitu kan? Saya tidak menduga bila itu terjadi sama saya. Saya melihat videonya yang diupload oleh banyak sekali teman termasuk Gus Miftah. Saya baru nyadar bagaimana kemudian Aisyah berlinang air matanya. Aisyah, putri saya berlinang air matanya. Saya sengaja nggak mau ngelihat karena saya bilang sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya nggak mau ngelihat sekarang anak-anak saya. Saya mau ngelihat nanti dalam keadaan saya sehat. Saya mau ngelihat nanti dalam saat saya sudah negatif. Saya mau ngelihat jangan sekarang ya Allah. Saya nggak sanggup ya Allah. Saya nggak nengok, Ternyata videonya itu Aisyah nangis, dada apa-apa. Hafiz, Kumi, yang menyertai saya ke rumah sakit itu istri saya sama Wirda. Nggak menyangka bahwa itu yang terjadi kan. Sama mereka-mereka yang kemudian diambil oleh gugus COVID, lalu kemudian nggak ketolong. Awal-awal, video awal. Dan istri saya sudah bilang, kalau kita nggak yasinan tiap hari, kalau kita nggak sholat malam tiap hari, kalau kita nggak mendoakan papa pagi, siang, sore, malam, kita akan mendapatkan berita bahwa papa dikubur dan kita akan menjadi keluarga yang tanpa papa. Udah kayak begitu. Hanya masyarakat Banyuwangi sering rajin cuci tangan, rajin kemudian pakai masker. Hati-hati banget. Bukan nggak boleh, jalan udah. Saya bilang begini ya Pak Anas ya, mau kerumunan kayak apapun, bila tangan kita nggak menyentuh juga apapun, bila kemudian kita masker, kalau perlu pada saat kerumunan kita maskernya double, maka insya Allah resiko tetap penyebaran itu bisa diminimalisir. Jangan soal kerumunan, 4 orang juga kalau rapat mah masalah, nggak pakai masker dan lain sebagainya. Jadi refleksi akhir tahun buat saya pribadi adalah tidak ada satupun orang yang menderita.
Tidak ada satupun orang yang susah. Tidak ada satupun orang yang berhak mengatakan, kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Padahal dia besok paginya bisa bangun pagi. Lalu kemudian dengan enaknya dia duduk. Dengan enaknya dia jalan ke kamar mandi. Dengan enaknya dia buang air besar dan buang air kecil. Lalu dia menyumpah serapai Allah. Bahwa dia orang miskin. Bahwa dia orang susah. Allah. Gak pantas betul. Benerlah. Ya. Riwayatnya mengatakan bahwa kalau ada orang bisa bangun pagi dan dia ada makanan yang bisa dimakan pada pagi hari itu, maka dia sudah jadi seorang raja. Saya kalau mau maaf ya mau pipis saya mesti teriak kok, suster, mas, suster, mas. Kebetulan tidak ada pencetan tuh kalau di kamar ICU nggak ada, di sisu tuh nggak ada pencetan, nggak ada bel. Manggil, mas. Nah iya kalau lagi nggak sibuk, punya COVID-nya meledak kayak kemarin, luar biasa. Panas kayak muntaha ibu, saya juga merasakan jeritan bayi-bayi. Jeritan mendadak ya, jutaan jeritan bayi-bayi itu terdengar di telinga saya pada saat saya kena COVID itu. Maksudnya apa ya Yusuf? Maksudnya apa Ustaz Yusuf? Gini, kan saya pakai pampers tuh Pak. Kepala-kepala desa yang hadir, para lurah yang hadir, para RT RW yang hadir. Saya kan pakai pampers tuh kan. Nah, karena pakai pampers terus, rupanya lecet. Lecet, belakang saya lecet, dalam kanan kiri lecet, depan pinggir bawah melecet. Mungkin karena panas kali ya, karena panas karena apalah atau karena telat. Kan telat kan kita manggil ya, maaf ya. Kan manggil itu kan bisa 3 menit, bisa 5 menit lah. Kalau tiap hari kan jadi lecet. Ya Allah panas. La ilaha illallah. Begitu disekak karena saya ada kayak infeksi begitu. Cuman segitu aja kayak disayat-sayat. Begitu disayat-sayat. Saya baru mengerti kenapa bayi-bayi itu kalau kemudian ibunya tidak peka. Ayahnya tidak peka, menyebokin aja gitu loh. Padahal ternyata dia itu lagi lecet. Betapa menderitanya bayi-bayi itu. Oh itu hidup tuh yang begitu-gitu tuh. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya sekarang menghargai sholat betul Pak Anas. Menghargai sholat betul. 2 minggu Pak Anas. Wudhu gak nikmat. Kita tayamum gak jelas juga nih saya suci apa enggak. Kita pengen ngomong, tolong dong sus, agak dalam dikit, gimana? Tolong dong sus disekat, gimana? Gak bisa. 2 minggu gak sujud. Maka ketika ditanya ya, zaman dulu saya tidak menghayati tuh kalimat begini. Namanya tuh, astagfirullah saya lupa ya, Syekh Amar Bugis namanya. Syekh Amar Bugis ini seorang hafiz dari kecil. Perpaduan antara Bugis dan Arab Saudi, Jeddah, makanya disebutnya Amar Bugis. Dia lahir tanpa kaki, tanpa tangan, tanpa bisa bergerak. Tanpa bisa bergerak, udah kayak guling. Dan lidahnya tuh menjulur, Pak. Lidahnya tuh menjulur 24 jam gak bisa ditarik. 24 jam. Gak bisa ditarik, kebayang gak sih? Gini, gak bisa ditarik, 24 jam. Allahumma sholli sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ummati semua dihindari yang gini-gini. Nah, beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, "Apa Syekh yang Anda paling inginkan dalam kehidupan ini?" Satu dia bilang, "Saya pengen bertakbir." Dulu saya kaget tapi enggak menjiwai gitu loh. Mosok sih pengen bertakbir doang gitu kan ya. Ya coba semua jamaah, ayo. Semua jamaah. Allahu Akbar. Coba jajal. 1, 2, 3. Pak demi Allah Pak. Jangan sampai kena COVID. Ada penyakit penyerta. Bila iya Pak. Nggak sanggup ente begitu. Tapi kita kan insya Allah sembuh. Lah kalau saya Amar Bugis. Dia nggak punya tangan. Gimana caranya dia bertakbir? Maka nikmatilah bisa bertakbir itu. Yang kedua kata saya Amar Bugis. Saya pengen membuka Quran dengan tangan sendiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak bisa Pak, orang nggak punya tangan. Nggak bisa Pak Anas. Pakai tahamun Pak Habib semua yang hadir. Pak Yusuf, Pak Wakil ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Para panitia yang sudah berjibaku Masya Allah. Nggak bisa.
Yang ketiga, kata si Ammar Bukis, yang paling saya inginkan adalah apa? Yang paling saya inginkan adalah saya bisa sujud. Semua itu sekarang, kemarin ketika kemudian saya COVID, saya baru menjiwai luar biasa itu. Benar. Benar. Itu panas yang namanya saya cuma gerakin kaki ujung kaki doang. Ngos-ngosan. Ngos-ngosannya gila kan. Itu cuma gerakin kaki ujung doang gimana sih? Dokter Maulidi bilang, Ustaz, ente gerakin dong kaki ujung. Saya coba gerakin nih, seret begitu. Seret. Gitu, Pak. Ya Allah. La ilaha illallah. Jadi, sebagai refleksi akhir tahun, jangan ngelihat yang gede-gede deh. Oh, saya belum punya rumah. Oh, saya belum punya mobil. Jangan. Walaupun itu juga jangan dibunuh untuk kemudian kita menatap masa depan. Jangan. Tapi lebih kepada kebersyukuran. Begitu bangun pagi, coba sekarang semuanya walaupun pakai masker, hirup napas yang panjang. Hirup napas yang panjang, tahan agak dalam. 1, 2, 3. Ditahan, lepas. Apalagi yang ada di kaki-kaki gunungnya Banyuwangi. Sorga, Pak. Sorga. Jangan coba-coba kemarin ketika seperti saya, flek kemudian merajai paru-paru saya. Jangan coba-coba. Nafas kayak gitu, jangan coba-coba. Setengah hari ngos-ngosannya. Jangan coba-coba dah. Makanya kenapa orang lewat, karena pinter sekali si COVID ini dengan izin Allah. Paru-paru yang dia serang. Pernafasan yang diinjak. Mau lewat mana coba? Mau lewat mana? Bukan saya nakut-nakutin, tapi saya bilang, udah jalan sono, ke pantai, ke restoran, semua restoran juga silakan dibuka, tapi please, cukupkan Anda hari ini hidup. Cukupkan hari ini hidup. Ya, sebulan 2 bulan lagi lah. Jangan sampai mati usaha, jangan sampai kemudian gimana-gimana. Makanya tadi tikungan dari Allah ini saya rasa karena Banyuwangi rajin bersolawat. Tikungan 300 miliar ini saya ini kan temennya juga wali kota dan bupati-bupati seluruh Indonesia ya. Itu ada yang begini panas. Ada yang telepon ke saya begini. Di awal-awal kemarinan 2020 itu. Pak Ustadz, kira-kira kalau kita yasinan, tembus gak ya buat pemerintah kami itu? Maksudnya gimana Pak? Ini kita kalau enggak begini begitu, kita enggak ada dana nih Pak Ustadz. Nah sementara Banyuwangi, sholawatan terus, yasinan terus. Udah bukan baru mulai gitu loh. Tapi udah dari kemarin. Karena itulah pada masa sulit, tiba-tiba tikungan 300 miliar. Dan masih ada 85%. Yang besok ketika kemudian menggelinding, bisa saja nanti IPO-nya IPO rakyat, Pak. IPO-nya IPO rakyat. Udah sempurna kok regulasinya. Sempurna kok. Udah sempurna, panas, tinggal ngajuin aja, udah beres itu. Nanti IPO-nya IPO rakyat. Dan udah saya buktikan kan. Kemarin ketika kita bercanda-bercanda soal saham. Itu 100.000 lebih investor retail muncul. Yang kelas 1 lot. Kelas 1 lot. Tapi 1 lot ini. Ya Kiai Muntaha misalkan 1 lot tuh. Dia 1.000 harga saham. Kalau 1 lot kan 100 lembar. Berarti kira-kira kalau 1.000, 100.000. Jangan bercanda. 100.000 itu, 1 lot itu, kalau 1.000.000 anak muda, 1.000.000 kemudian keluarga beli, maka itu 1.000.000 pemegang saham. Selesai, Pak. Selesai itu. Nah, Banyuwangi mendapatkan tikungan 300 miliar itu saya rasa. Ini doanya para ulama, doanya para kiai. Pak Anas sendiri nggak berhenti-berhentinya bersolawat. Saya sampai sekarang Pak Anas, alhamdulillah, sejak ngelihat Pak Anas sholat maghrib ke Isya itu, sholat 6 rakaat awabin itu saya dawamin. Saya bilang gini, masa gue kalah sama Pak Anas, nggak bener nih. Begitu kayak Toha. Aku pikir dia jama. Masa sih jama, orang masih di Banyuwangi juga kan. Naik lagi. Oh, kok naik lagi ya? Terus naik lagi. Oh, kok naik lagi? Oh, awabin ini. Nah, begitu selesai saya tanya. Anas, ini sholat awabin? Iya, bosan, bla bla. Wah, sejak itu Pak Anas saya nggak mau kalah. Masa sih? Biarin aja saya jadi Yusuf Anas, saya bilang. Tepuk tangan ya buat Pak Anas, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Banyuwangi
Maju tetap kemudian punya religiusitas yang luar biasa. Maju modern super menurut saya. Super. Tadi kita udah cerita. Mulai dari tanah sekian sampai jadi semiliar. Ini kan barokahnya dahsyat. Sementara tetap religius gitu loh. Ini kan bukan perkara gampang ini. Bukan perkara gampang kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahin betul urusan Banyuwangi. Mudah-mudahan bupati terpilih besok Bu Ifuk insyaallah dengan wakilnya terus melesat ya. Banyuwangi bahkan mudah-mudahan bisa menjadi investor juga buat kemudian Pemda-Pemda dan PPP yang lain insyaallah. Pemkot dan Pemkap yang lain, bahkan Pemprov insyaallah. Mudah-mudahan. Itu refleksi saya, Pak Anas, Ibu, dan semua kawan-kawan. Please, jangan ada yang merasa susah. Bisa nengok kanan, bisa nengok kiri, bisa bangun. Apalagi ngeliatin anak gitu. Ya Allah, anak gue cakep amat. Wah, mahal sekali. Saya hari ke berapa tuh ya, Mer ya? Masuk tanggal 9-10 ya. Kemudian 23. Baru kemudian istri dan anak-anak saya bisa nengokin. Itu pun lewat jendela. Bahagianya panas. Ya Allah. Walaupun disekat jendela itu ngelihat anak datang gitu. Waduh, itu hati saya. Allah, makasih ya Allah. Lah sekarang Anda pulang dari sini aja ngelihat anak. Anda pulang dari sini aja ngelihat istri. Atau mungkin sekarang sedang duduk bersama istri. Seperti Disduk Capil nih, Kabupaten Banyuwangi. Berdua sama istri kan. Coba Pak, pelokan dikit Pak. Pengen lihat saya. Pelokan dikit. Iya. Mahal banget. Nih ada Pemdes Tambong. Coba pelok dikit. Coba. Iya. Mahal Pak. Mahal. Nah ini Bapenda sendirian. Istrinya kemana Pak? Tuh yang berdua mana coba mana istrinya coba peluk nih ada desa Jambewangi malah bertiga berempat nih malah kali ya coba semua saling pegangan tangan yang desa Jambewangi saling pegangan tangan demi Allah Pak orang kaya Pak ini keluarga kaya Pak ya Allah bisa pegangan tangan Pak saya bisa pegangan tangan suster ini pegangan suster itu perawat ini perawat itu tapi tangan istri saya Allah tidak memberikan izin. Betapa mahalnya nikmat megang tangan. Betul tidak? Betapa mahalnya. Betul-betul. Saya yang jelas tidak akan menyuruh Pak Anas dengan ketoha berpelukan. Nggak mungkin. Luar biasa. Betapa nikmatnya. Ibu-ibu yang pakai kerudung bisa buka kerudung sendiri dan pakai sendiri. Demi Allah. Bila kemudian tangan sudah tidak bisa lagi. Kemudian kita pakai kerudung. Karena ada ventilatorin. Ada seorang istri. Ya, tadi saya bilang, betul Pak Anas. COVID ini tidak mengenal hubungan waris. Nggak ada orang tua buat dia. Ya, oh ini orang tua saya nggak mau nularin dia. Nggak ada ceritanya. Nggak ada, saya sayang sama anak saya nggak bisa nggak bisa. Nah, nggak mengenal kaya miskin, nggak mengenal terkenal dan tidak terkenal, nggak urusannya hebat, nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Nah, ada kepala rumah sakit. Istrinya kemudian sakit pakai ventilator. Di situ dia bilang, ya Allah, betul Pak Ustadz. Dulu saya, kata dia, istri saya bilang, Mas, bukainlah jilbabku dan pasangin, kata si suami ini. Cerita sama saya. Terus kata si suaminya, alah kamu kan bisa masang sendiri gitu. Ya, siapa tahu nanti aku ada saatnya nggak bisa masang sendiri kan, kamu bisa latihan. Gitu Bu. Terjadi Bu. Terjadi dia nggak bisa masang sendiri. Ventilator. Lempeng aja udah kaki, tangan udah lempeng udah kayak nggak ada nyawa. Jadi inilah refleksi akhir tahun, saudara-saudara semua dari mati Allah. Yakin saudara semua adalah orang kaya. Yakin saudara semua adalah orang yang senang. Yakin saudara adalah orang yang happy. Asal betul-betul bisa mengenali. Ya, apa saja yang menjadi kemudian karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas sudah. Seperti yang Allah bilang, aku nggak pernah malu
membuat perumpamaan seekor nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Itu kan? Aku nggak pernah malu. Nggak pernah aku malu memberikan contoh hal yang kecil. Sekarang terjadi sama Yusuf Mansur. Yusuf Mansur, aku ajari kamu hal yang kecil. Aku tidak akan pernah malu menunjukkan kekuasaanku, menunjukkan kebesaranku. Aku berikan kamu hal yang kecil, yang remeh-temeh, yang selama ini kau anggap kecil, yang selama ini kau anggap remeh-temeh, supaya kau membesarkan aku dengan yang kecil itu. Terjadi. Inna Allah la yastahi an yadriba mathala. ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه keren banget. Anul haq. Ya Allah, makasih ya Allah. Bangun tidur ngelihat, ada suami. Bangun tidur, ada istri. Bangun tidur anak lagi ileran. Lagi ileran itu loh, ngilerin kita. Anak umur setahun itu. Ya Allah, kayaknya minta ampun. Kayaknya minta ampun. Tuh, siapa ini yang gendong anak nih? Luar biasa ini. Siswantini, DPUCKPP. Coba mana anaknya sayang? Anaknya mana sini? Kasih lihat ayah coba. Ayah Yusuf coba mukanya mana? Mukanya sayang, ini Siswantini, DPU, CKPP. Tuh, bisa melok anak. Ya Allah. Dada mana sayang? Insya Allah jadi orang besar Banyuwangi.